Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Lestari, NIM S 2019-2004 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu tentang sejarah perkembangan mazhab. Nah, pada masa Imam Mazhab. Ya, yang poin pertama yaitu periode pembentukan mazhab dan pembukuan hadis. Nah, pembahasan tentang sejarah fikih Islam mulai dirasakan begitu penting, paling tidak karena pertumbuhan dan perkembangan fikih menunjukkan pada suatu dinamika pemikiran keagamaan itu sendiri. Hal tersebut merupakan persoalan yang tidak pernah usai dimanapun dan kapanpun, terutama dalam masyarakat-masyarakat agama yang sedang mengalami modernisasi. Perkembangan fikih ini secara sungguh-sungguh telah melahirkan pemikiran Islam bagi karakteristik perkembangan Islam itu sendiri. Nah, dijelaskan bahwa fase perkembangan hukum Islam itu pada masa Imam Mazhab itu dikenal dengan dalam sejarah hukum Islam sebagai fase atau zaman keemasan. Qudri menyebutnya sebagai fase fikih menjadi ilmu yang mandiri. Hasbi Ash-Shidiki menyebutkan sebagai fase kesempurnaan. Nah, di situ juga ada faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam pada era ini adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yaitu banyaknya mawali masuk Islam, yang kedua berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adanya umat Islam secara melestarikan Al-Quran. Nah, dan juga ada sumber-sumber hukum Islam pada periode pembukuan ini, yaitu ada 4 diantaranya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Nah, materi yang kedua yaitu pengertian mazhab. Apa sih itu mazhab? Menurut bahasa Arab, mazhab itu berasal dari sigoh masdar mimi atau kata sifat dan isim makan atau kata yang menunjukkan keterangan tempat dari akar kata fi'il madi atau zahaba yang bermakna pergi. Jadi mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan atau atorik. Nah, dan juga saya memetik menurut istilah dari menurut M. Husain Abdullah. Mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah atau qawaid dan landasan atau usul yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, itu menurut istilah. Dan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab itu adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa mazhab mencakup yang pertama sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid, dan yang kedua usul fiqh yang menjadi jalan atau torik yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci. Nah, itu. Terus selanjutnya latar belakang. Dan juga mazhab ini juga ada latar belakangnya, latar belakang munculnya mazhab. Nah, lahirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fikih itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh yang pertama, perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafaz nas. Terus yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis, dan yang ketiga, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan atau ta'rud al-dilah. Terus yang ini kelima, perbedaan tentang qiyas, dan juga 6 perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, yang 7 perbedaan dalam pemahaman ilat hukum, terus yang ke-8 perbedaan dalam masalah nasakh. Nah, dan yang keempat, materi yang keempat, sejarah perkembangan mazhab. Nah, sejarah perkembangan mazhab ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama tentang periode pertumbuhan abad ke-0 ke 1 sampai 1 Hijriah. Nah, yang pertama yaitu mazhab pada masa Rasulullah. Nah,
Bila diruntut ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Mazhab pada zaman Rasulullah ada sebatas ijtihad, pendapat para sahabat dalam memahami agama. Karena pada zaman itu, sumber hukum Islam adalah hanya Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika para sahabat ini terjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Nah, setelah itu, pada periode ini mazhab hanyalah sebuah pendapat atau ijtihad para sahabat dalam memahami sebuah kasus. Lalu sahabat melaporkan kepada Rasul akan kasus tersebut, sehingga Rasulullah langsung memutuskan kasus tersebut apakah salah satu yang benar atau keduanya yang benar. Mazhab ini secara sistematis belum terbentuk, hanya terbentuk pendapat-pendapat para sahabat dan ijtihad-ijtihad yang lainnya yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Nah, yang kedua, periode yang kedua yaitu mazhab pada masa sahabat. Nah, mazhab fikih itu pada sejak zaman sahabat mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Karena ketika di zaman Rasulullah, para sahabat menemukan sebuah masalah. Akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat itu masing-masing memiliki pendapatnya. Misalnya pendapat Aisyah radhiyallahu an, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, pendapat Ibnu Umar. Masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran, Al-Karim dan Sunnah. Sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar ini tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Tetapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad. Para sahabat ini melihat Rasulullah SAW ini mengerjakan suatu tindakan. Sebagian sahabat menafsirkannya sebagai tindakan kurbah atau ibadah. Sedangkan sebagian yang lain menyimpulkannya sebagai tindakan atau mubah biasa. Contohnya ini, para sahabat melihat Nabi SAW melakukan lari kecil saat tawaf. Oleh karena itu, mayoritas mereka berpendapat hal tersebut adalah sunnah dalam tawaf. Sedangkan Ibnu Abbas menginterpretasikan tindakan beliau sebagai kebetulan karena ada motivasi yang muncul. Dan yang ketiga yaitu periode mazhab pada masa Tabi'in. Di masa Tabi'in ini kita juga mengenal istilah fuqaha al-Madinah yang 7 orang, yaitu Sa'id ibnu Musayyib, Urwah ibnu Zubair, Al-Qasim ibnu Muhammad, Kharijah ibnu Zaid, ibnu Hasim, Sulaiman ibnu Hasan, dan Ubaidillah. Termasuk juga Nafi Maula Abdul ibnu Umar. Dari kalangan tabi'in ada ahli fikih yang juga cukup terkenal, yaitu Ikrimah Maula ibnu Abbas dan Atta ibnu Abu Robah, Tawus ibnu Kisan, Muhammad ibnu Sirin, Al-Aswad ibnu Yazid, Masruq ibnu Al-Arraj, Al-Qamah An-Nakai, Syab'i Surai, Sa'id ibnu Jubair, Makul ad-Dimaski, Abu Idris Al-Khawlini. Dalam kasus iddah wanita hamil karena berzina, para ulama di kalangan tabi'in berbeda pendapat. Nah, yaitu yang pertama Imam Sufyan As-Sauri dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa tidak ada iddah bagi wanita hamil karena berzina. Karena iddah untuk menjaga nasab, sedangkan pezina tidak menjaga nasab. Nah, yang kedua, Imam Hasan Basri, Ibrahim An-Nakhai, dan sebagian tabi'in lainnya berpendapat bahwa wanita hamil karena berzina tetap ada iddahnya, karena iddah itu karena istibro atau membersihkan rahim. Nah, yang periode keempat itu ada periode pembentukan abad ke-2 sampai 3 Hijriah. Nah, periode pembentukan ini dibagi menjadi 5. Nah, yaitu yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zuta Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah, 699 Masehi. Bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan, beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus karena sejak kecil beliau dikenal dengan
keunggulannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Nah, yang kedua mazhab Imam Malik. Nama Malik bin Anas bin Malik. Imam Maliki dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 Hijriah, Ibnu Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i ini didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi, 158 Hijriah. Selama hidup beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan yang kedua Qaulun Jadid. Terus yang keempat yaitu mazhab Imam Ahmad. Beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad ini dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 1164 Hijriah atau 780 Masehi. Nah, yaitu. Terus yang kelima yaitu mazhab lainnya. Nah, ada beberapa mazhab lain yang terkenal yang muncul pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Antara lain mazhab Ato, mazhab Ibnu Sirin, mazhab Zuhairiyah yang dipelopori Imam Daud Az-Zahiri, terus mazhab As-Sabi'i, mazhab Imam An-Nakhai. Akan tetapi mazhab-mazhab tersebut tidak begitu berkembang seiring berjalannya zaman dari masa ke masa. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang kelima, periode yang selanjutnya yaitu periode keemasan abad ketiga sampai ke-9 Hijriah. Pada periode ini muncullah ulama-ulama yang menasibatkan diri ke mazhab tertentu, di antaranya yaitu dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Imam Muzani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Haistami, dan lain-lainnya. Dari kalangan Hanafiyah seperti Imam Abu Yusuf, Imam As-Saibani, Imam Al-Maruzi, dan lain-lainnya. Kalau dari kalangan Hanabilah ini seperti Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Tamiyah, Ibnu Rajab, dan lainnya. Dari kalangan Malikiyah juga ada seperti Imam Ibnu Qasim, Imam Syahnun, Imam Ibnu Rusyid, dan lain-lain. Mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama abad ke-3 sampai ke-9 telah banyak kitab yang membahasnya. Masing-masing menguatkan pendapat imam mazhabnya, walau tak jarang ada sebagian ulama yang berbeda dengan imam mazhabnya. Dan yang keenam ini ada yang namanya periode kemunduran. Nah, pada abad ke-10 sampai ke-13 Hijriah. Pada periode ini mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan Muslim. Pada saat itu di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode akhir. Nah, yang ketujuh, periode kebangkitan atau abad ke-14 sampai sekarang. Pada periode ini, mazhab mengalami kebangkitan kembali, dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang terkenal. Seperti Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, dan lain-lain. Ada yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi para imam mazhab yang 4. Ada pula yang mulai berusaha keluar dari metodologi para ulama terdahulu karena pertimbangan zaman. Nah, saya simpulkan dari awal sampai akhir, yaitu yang pertama kesimpulannya adalah mazhab. Mazhab itu apa sih? Mazhab itu adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariah yang rinci serta berbagai kaidah atau qawaid dan landasan atau usul yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah,
Juga latar belakangnya timbul mazhab ini ya karena perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafaz nas, perbedaan dalam masalah hadis juga, serta perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas dan lain-lainnya. Dan periode perkembangan mazhabnya itu yang tadi yang kelima yaitu periode pertumbuhan abad ke-0 sampai 1 Hijriah, yang kedua periode pembentukan dari abad 1 sampai ke-2 Hijriah, dan yang ketiga periode keemasan dari abad ke-3 sampai 9 Hijriah, dan keempat periode kemunduran dari abad ke-10 sampai 13 Hijriah, dan yang kelima periode kebangkitan abad ke-14 sampai sekarang. Nah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila kalau ada kesalahan mohon maaf dan sebesar-besarnya, karena di sini saya masih belajar dan saya masih merangkum ini untuk mata kuliah sejarah hukum perkembangan Islam. Nah, yaitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.